yang sudah hadir di sini dimanapun Anda berada. Ya, hari ini bahagia ya kita Cisanti nih. Aku manggilnya Ci aja ya. Cisanti mengambil tema bukan ceramah ya, kita sharing aja. Kalau ceramah kesannya harus mendengarkan dengan apa ya, penuh dengan perhatian. Tapi kita relax aja, enjoy dengan senang hati gitu ya. Relax terus ya dibuat santai aja. Nah, kita ngobrol aja ya San ya. Santi hari ini memberi tema kepada saya tradisi dan dharma ya. Betul. Ya, kenapa Santi membuat satu tema ini? Boleh tahu? Ada yang aneh dari apa? Atau dari Bapak Ibu ada yang Saya lihat nggak ada sih, saya hanya lihat ini kan sekarang lagi acara pada istilahnya pada Tongcupia, katanya pada makan makan kue bulan gitu. Ada yang bilang oh harus sembahyang, ada yang bilang nggak usah, itu hanya makan biasa, oh nggak usah, ini hanya kumpul-kumpul keluarga. Istilahnya banyak dari kita itu kayak udah ada gap antara generasi lama dengan generasi baru. Generasi lama menyebutkan kalau nikah harus ini gini-gini, kalau ada yang meninggal harus gini-gini. Kayaknya kita itu sudah kayak lost gap gitu ya, antara yang lama sama yang baru merasa buat apa sih itu nggak perlu gitu kan. Yang jadi nilai antara yang lama sama baru itu kayak nggak nyambung, hanya kayak diambil spirit apa kayak pernik-perniknya doang, aslinya itu nggak kena gitu ya. Dari dramanya gimana gitu, kita harus ikut yang mana sih gitu, mungkin ada pencerahan. Oke. Umpamanya kita bahas dulu yang barusan ya, mungkin kue bulan ya, Tongjubia atau Yebing atau apalagi kue bulan ya kan. Nah mungkin Bapak Ibu semuanya udah pernah dengar ya kue bulan ceritanya gimana, kenapa ada kue bulan ini. Ada yang sudah tahu belum? Itu Santi udah tahu belum ceritanya kayak gimana? Kita dulu pernah diceritain sama penceramah lain sih, seperti ibaratnya yang lama-lama lah historinya. Tapi mungkin kalau cerita lebih ini nggak apa-apa, silahkan. Iya. Mungkin ada yang belum dengar juga. Ya. Itu memang tradisi Chinese ya. Kita cukup mungkin lah untuk yang Chinese ya harusnya bersyukur, berterima kasih ya. Karena banyak peninggalan para Chusen ya, para leluhurnya gitu. Nenek moyangnya dulu itu banyak banget yang benar-benar bagus yang seharusnya diwariskan gitu ke generasi sampai hari ini harusnya ya. Umpamanya yang barusan kita rayakan itu kue bulan gitu. Kue bulan itu walaupun legenda ya itu karena ada mataharinya 10, terus ada cowok, ada pria yang benar-benar pandai memanah, naik di tingkat gunung yang paling tinggi, dipanahlah ke 9 matahari itu. Begitu ceritanya, ya kan? Adanya cuma 1 matahari. Kenapa ada 10 matahari yang membuat nggak ada kehidupan? Akhirnya karena rasa rasa ingin supaya semua orang bisa hidup, akhirnya si pemuda ini memanah matahari itu juga ditinggalin 1 matahari. Saking terharunya itu ada dewa yang memberikan obat yang Yongju selamanya bisa hidup gitu. Nah, karena pemuda ini mempunyai istri yang cantik, diberikanlah ke istrinya, disuruh simpan. Setelah disimpan, ternyata pemuda ini pun punya murid. Nah, waktu pergi nih, waktu berburu, murid ini menyerang istrinya karena dia tahu ini ada obat yang disimpannya gitu. Dengar suara saya gak ya? Nah, akhirnya untuk mempertahankan dalam kondisi yang mendesak, istri pemuda ini kan akhirnya menelannya pil itu. Akhirnya setelah ditelan pil yang Yongju itu, merasa dirinya itu ringan banget. Terbanglah kemana? Masih ingat nggak Santi? Ke bulan. Santi nggak ada suaranya tuh, ya, ke bulan. Terus akhirnya, terus pemuda ini kan gimana? Waduh, dia sendirian kan ditinggal sama istrinya. Nah, untuk dia itu gimana cara supaya bisa bertemu istrinya kan hari itu, makanya pas tanggal 15 kan bulannya dekat sama bumi.
Jadi pas bulan 15, tanggal 15 bulan purnama, di bulan 8, Nungli loh ya, Nungli itu lunar kalender. Nah, di situ bulan dan bumi sangat dekat. Akhirnya pemuda itu ya melaksanakan dengan membuat kue itu supaya terus sambil memanggil namanya Chang'e itu namanya ya. Terus dipanggil-panggil lah itu istrinya, benar-benar dia datang hari itu. Bulan 8 tanggal 15 benar-benar istrinya datang. Itu menemui dia dan seharian ya bersama dia gitu. Nah, dari cerita itu kan sampai hari ini disuruhnya apa? Makan kue bulan. Disuruh apa? Sembayang juga kan. Pasti ke leluhur lagi. Nah, kalau yang di ini salah satu cerita yang legendanya kayak ada lain lagi ceritanya yang ada satu panglima gitu perang gitu kan. Ya, dia ingin karena difitnah akhirnya panglima ini diasingkan di satu kampung ya kan, terus negaranya diserang, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya melalui kue itu dia memberikan tanda-tanda, ada tulisan gitu dalam kue itu, membuat satu kampung itu bikin pemberontakan gitu. Jadi kue-kue itu ya melambangkan apa? Sebenarnya bakti ya kan, cinta kita, bakti kita gitu, rasa terima kasih kita gitu. Itulah maksud saya maknanya gitu loh. Kita kan lihat dari artinya apa sih, bukan kuenya loh ya. Tapi apa sih di balik kue bulan itu, maknanya apa gitu. Dan kalau kita lihat melalui Dharma dengan kacamata Dharma gitu, ya baik-baik saja, ya kan. Satu, ada rasa cinta kasih di situ, ya kan, ada rasa kangen di situ, ya kan, ada rasa bakti di situ, ya kan. Itu Jingsennya, maknanya gitu yang membuat kue bulan sampai hari ini orang Chinese ya masih aja gitu turun menurun sampai hari ini gitu. Jadi maknanya kue bulan ya banyak gitu ya, bukan hanya, nah kalau untuk hari ini mungkin maknanya beda, untuk gift ya kan, oleh-oleh saling bertukar hadiah ya sama aja kue bulan gitu loh ya. Tapi harus dimanai ya kalau dengan Dharma ya itu tadi, rasa terima kasih ya kan, rasa syukur, rasa bakti kita pasti yang kita kan pasti sembahyang dulu, dikasih ke altar dulu atau di rumah ada itu nggak San, di meja leluhur gitu Ya di rumah biasanya gitu ya. ya, taruh di meja leluhur gitu, ungkapan terima kasih kepada leluhur, terus sembahyang itu kan bagus sebenarnya. Terus kalau bisa ya sana Chinese, kita orang-orang yang Chinese ini ya kalau bisa ya tradisi ini ya kenapa tidak, kan bagus, maknanya bagus gitu. Terus untuk generasi yang nanti-nantinya juga harus bisa menceritakan gitu, oh maknanya apa gitu, ceritanya apa gitu. Ya jangan sampai putus di generasi kita gitu loh, kan sayang, itu kan bagus gitu. Itu kue bulan banyak. Banyak kan orang Chinese, ada bacang, banyak bacang, terus ada onde lagi, ya kan. Oke, kalau lihat kita onde itu kan onde makan onde tangien ya. Tangien itu kan kalau di Jungko kan di Chinese sana kan di bagian selatan. Hari itu memang musimnya musim musim dingin ya, karena sudah mau tutup tahun Desember. Makanya kan tanggal berapa San makan onde? Ingat gak? Kedua ya, selalu Iya 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 iya. bertepatan dengan Hari Ibu ya. Iya 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 iya, benar benar. Nah, itu untuk sekalian 22 Desember kan. Itu biasa di Jungko bagian selatan itu memang hawanya sudah dingin, sudah mau tutup tahun tuh San. Nah, makanya karena hawa dingin ya bikinlah onde itu, sama intinya untuk rasa terima kasih setahun sudah king aan gitu, sudah sehat dalam setahun, dia mengucapkan sama lagi, bakti lagi, terima kasih lagi ya kan sembahyang lagi gitu loh. Terus kenapa di dalamnya harus ada ya, kalau di Taiwan ada yang asin ya kan, mungkin kalau di sini belum pernah, saya belum pernah lihat di sini ada asin onde-onde itu, berarti semuanya manis-manis gitu. Nah, saya karena di Taiwan cukup lama, saya pernah makannya itu ya asin gitu.
bukan manis aja, tapi kalau di sini udah biasa manis. Mungkin ya supaya rezekinya ya yang manis-manis yang datang. Terus yang lengket-lengket itu biasanya identik dengan tanda-tanda ya orang Chinese ini. Dan penuh makna gitu sebenarnya. Dan hari itu karena di Jungko bagian selatannya dingin, mah dibikinlah ya anget-anget gitu. Jadi makannya anget-anget, terus panas-panas. Nah, terus apa manis-manis gitu. Mengungkapkan apa mengungkapkan ya sama rasa syukur itu gitu. Jadi loh penutup tahun pun sembahyang lagi. Terus setelah apa ini apa makan tangien, kemudian Xinjia kan, kemudian tahun baru ya kan, sembahyang lagi kan, wah merah-merah lagi, sama tuh intinya ya kan, oh biar apa sembahyang lagi ya kan, banyak banget itu modelnya, harus ada merah-merah, ada yang manis-manis, apalagi San, semuanya harus baru ya kan, harus bersih-bersih, identiknya Imlek itu apa? Tutup tahun juga kan, menyambut tahun baru. Berarti semuanya harus apa San? Baru-baru nggak semuanya? Harus dicat, Semuanya harus itu baru. dipakai. Rumahnya semua baju baru, rambut baru, rumahnya dicat baru gitu, bersih-bersih supaya semuanya kelihatannya baru, bersih gitu. Karena untuk menyambut tahun baru gitu. Jadi sama lagi sembahyang lagi. Karena sembahyang lain lagi tuh. Sembahyang biasa Sinja kan wah, nah ini yang mungkin kita harus luruskan kalau sembahyang-sembahyang kan leluhur kita kan harusnya kan apa San? Yang biasa di rumah kalian buat apa? Ada ayam, Kalau ada bebek. Kalau saya lihat sih, kalau memang yang masih ada leluhur, masih ada orang tua, mereka akan kadang-kadang menuntut untuk membuat meja sembayangan yang komplit dari ada dari perwakilan 3 alam ya, kayak binatang, Oh, kayak burung, ada dari perwakilan ayam, air dari ikan, dan darat dengan babi atau apa biasanya ya. Nah, tapi oh, kalau yang sudah orang tuanya udah nggak ada, biasanya hanya bunga. Kadang-kadang malah yang sudah pindah agama tidak akan melakukan hal tersebut. Gitu. oh, Beda ya. oh, iya, iya, iya. Nah, Tergantung ekonomi juga. Tergantung kalau misalkan ini ya hanya kue, kadang buah doang. Nggak, saya lihat sih sekarang ada tradisi untuk seperti itu menurun dan akhirnya sekarang banyak yang tidak ada acara sembayang gitu nggak ada, ya biasa aja gitu. oh, ya. Yang saya salut dari orang Chinese adalah yaitu selalu sembahyang leluhur ya. Itu pasti dia nggak akan lupa. Gitu. Kalau mau Sinja kan pasti ada yang ke kuburan ya kan, tetap aja kirim doa ya kan. Cuman yang kalau kita lihat yang Santi tadi bilang ada persembahan banyak, ada bebek, ada ikan, ada ayam gitu yang melambangkan apa tadi? 3 alam ya. Nah, itu coba kita rubah lagi karena kalau di Buddhis ya kalau sesuai dengan dharma ya itu kan oke lah mengucapkan terima kasih umpamanya tahun baru ya kan mempersembahkan apa-apa yang kita punya ya kan sebaiknya lah San mulai hari ini ya kan kalau di kitab yang saya baca lah kita kan Mahayana dan Mahayana itu kan sedikit apa ya mendetil atau apa ya dilarang membunuh gitu lah. Jadi kita ingin melakukan kebaikan kok malah membunuh gitu, membunuh makhluk. Oh, ada ayam, ada ikan atau babi gitu ya. Coba kalau bisa lah, ya kan tradisi ini dibuat dengan yang tadi kita Santi kasih saya tema dengan dharma gitu. Oke, kalau menurut dharma kan nggak boleh membunuh gitu. Apalagi kalau saya yang saya baca dalam kitab suci Ti Changqing itu Istigharba Sutra, ya di dalamnya memang yang namanya persembahan itu ya harus yang wangi, San. Bunga, buah, kue-kue, sayur-sayur gitu. Itu kan wangi-wangi. Terus kalau umpamanya ya dilarang membunuh artinya. Kalau dalam kitab yang saya baca itu di Cancing memang dilarang membunuh untuk mempersembahkan apa kepada leluhur atau kepada siapa yang sudah meninggal gitu. Kenapa? Ditulis memang di situ membunuh itu akan memberatkan karma yang meninggal lagi malah gitu. Nggak bagus buat kitanya, nggak bagus untuk yang
leluhur atau yang meninggalnya gitu. Jadi dia sudah membuat karma buruk dengan membunuh, dengan melakukan persembahan itu. Makanya kalau di Ticancing ya disarankan gitu vegetarian gitu ya. Dan coba aja kalau Santi bayangkan ya, kita punya leluhur gitu. Kita tuh persembahannya kayak babi ayam gitu. Barang-barang itu kan baunya apa, San? Amis-amis kan? Amis-amis kan? Amis gitulah ya, nggak enak lah namanya ini. Ya, mungkin mohon maaf ya, yang mungkin yang tradisi banget ya nggak bisa pisahin dengan persembahan ini gitu. Tapi ya karena kita sudah tahu dharma gitu, ya cobalah gitu kita praktekkan gitu. Apa sih nanti bedanya, akibatnya apa gitu. Nah, kalau yang disarankan dalam kitab kan memang harus vegetarian. Dan kenapa vegetarian? Kita menganggap leluhur kita, orang tua kita yang sudah meninggal atau saudara kita itu sudah di alam langit, San. Gitu. Kalau di alam langit itu semuanya wangi-wangi, San. Buah, bunga, ya kan? Kue-kue, terus sayuran. Tapi kalau kita menganggap leluhur kita ada di alam rendah gitu ya, pasti sukanya yang apa, San? Yang itu amis-amis itu gitu loh. Kita kan maunya leluhur kita kan, ya kan, akong ama kita kan di atas gitu loh. Gitu loh. Kalau di atas kan artinya apa? Wangi-wangi gitu. Nah, kalau kita mempersembahkan makanan yang hasil dari pembunuhan itu, ya kan, artinya kan itu bau-bau. Mungkin kalian menganggap itu wangi, tapi ya kita bayangkan itu darah-darah, ya kan, darah-darah terus amis-amis gitu loh. Ya, pasti yang datang apa sih? Ya alam rendah gitu loh. Gitu. Mungkin yang masa leluhur kita di alam rendah sih menganggapnya. Harusnya kan udah di alam ya minimal dewa, di alam yang atas lah, alam atas, jangan alam rendah gitu. Jadi kita harus apa? Berani gitu, berani merubahnya gitu. Jadi yang harus pakai ayam atau babi atau bebek gitu ya. Cobalah dirubah. Ya mungkin kan sekarang ada itu. Apa itu namanya? Bebek-bebekan, ya kan? Ayam-ayaman, ya kan? Cuman yang dari tepung. Ya sebu itu mah nipu-nipu gitu. Ya nggak apa-apa gitu loh. Yang jelas kan kita hatinya, maksudnya niatnya gitu, bukan untuk membunuh gitu. Itu maksudnya bisa diterima nggak San gitu. Alasan saya kenapa harus vegetarian gitu. Tapi benar di kitab suci memang ditulis gitu. Jadi saya hanya menerangkan apa yang ada di kitab suci yang saya baca gitu. Itu Ticancing. Coba kalau kalian anda semua yang ya nggak percaya, ya mudah-mudahan nggak percaya, jadi bisa lihat sendiri gitu di Google atau apa. Ticancing itu ya menulisnya apa sih persembahan-persembahan yang harus dipersembahkan yang layak gitu. Ya harusnya ya yang menyanyi gitu. Ya kalau yang bau-bau pasti ya leluhur kita malah, nah oke lah, nggak mungkin sebu. Papa mama saya kan doyannya babi umpamanya. Nah mungkin punya ikan atau ayam atau bebek gitu kan. Mereka bisa protes atau mereka hengkua ayam sangat apa ya mengganjal gitu kalau nggak dikasih gitu. Nanti bisa dimimpiin, coba aja dulu gitu. Nggak apa-apa dimimpiin, nanti kan bisa dijelasin dengan dharma gitu. Karena kan mungkin masih melekat banget ya, pengen makan ini. Ya harusnya kita berpikir positif ya. Oh papa mama kita, leluhur kita sudah ada di atas gitu. Dia nggak perlu yang kayak gitu-gitu. Dia cukup dengan memikirkan sudah makanan itu udah sampai gitu di depan dia. Jadi nggak harus repot-repot yang kita yang dari bumi mempersembahkannya, apalagi dari hasil yang membunuh gitu. Itu untuk persembahan ya San ya. Bisa diterima nggak? Bisa ya. Dan ada pertanyaan nggak San? Ada yang nggak bisa nih kayaknya Sebu. Mau langsung aja pertanyaan tanya jawab gitu langsung ya. Berarti teman-teman kalau ada yang ingin bertanya atau ini bisa langsung gitu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silahkan di open mic-nya kalau memang ada. Dan ini Tarini bilang sudah 35 tahun saya sembahyang leluhur dengan makan VG. Sekarang kayaknya kalau yang muda-muda gini mulai
tidak melakukan sembahyang-sembahyang leluhur, tapi lebih ke ada yang hanya function aja, terus pelimpahan jasa lebih praktis, nggak perlu seremoni-seremoni kayak gituan. Terus ada yang hanya ya dana aja, baksos aja, titipin uang aja, nggak usah lah, nggak usah lalu sembahyang-sembahyang repot gitu kan, ada juga ya. Iya, iya, iya. Makin Oke, lama oke. jadinya akhirnya nilainya apakah sebetulnya benar apa enggak ya, nilainya menurun atau membaik gitu kalau gitu. Satu itu kan spesial buat leluhur ya. Oke loh kalau menganggap kalian oke, apa tadi function satu function itu ya itu pesen kan. Kalau di yang saya belajar ya function itu nggak dianjurkan. Kenapa San? Binatang itu sudah di alam sana, di alamnya masih mampunya fungsinya ikan. Ikan itu sebenarnya kalau kalian nggak function ya sudah baik-baik saja gitu. Kecuali maksud saya gini San, jangan pesen. Function itu jangan pagi-pagi ke pasar memang benar-benar ingin function menyelamatkan makhluk umpamanya ikan, umpamanya ayam kayaknya mungkin ya dilepas di mana. Mungkin yang mungkin banget kan ikan atau belut atau kodok gitu kan. Nah, belum tentu San kalau kita function itu kalian fungnya di mana? Functionnya di mana tempatnya? Belum tentu kamu waktu oke niatnya baik tapi taruhnya di salah. Mereka itu bukan function loh, benar-benar mati itu. Mati ya mati konyol jadinya. Makanya menurut saya lah, saya sendiri gitu. Setelah belajar itu ternyata function itu nggak begitu apa ya efektif karena niatnya baik tapi hasilnya malah membunuh gitu San. Di situ karena kita nggak sempurna dalam melepasnya, mereka malah kelaparan di situ, malah nggak pusing, nggak pusing itu apa tuh Michelle, pusing tuh nggak sesuai dengan alam dia yang seharusnya gitu, malah banyak yang ngambang, malah banyak yang mati, malah kalau ada orang tahu malah ditangkap lagi gitu. Makanya dari kejadian itu saya tuh malah tidak menganjurkan function ya, tapi kalau itu banget tidak melarang, tapi harus gini harus diam-diam karena banyak orang lihat itu pasti dia akan tangkap dan mati lagi gitu ya kan, ditangkap lagi. Harus pagi-pagi ke pasar memang niatnya mau menyelamatkan makhluk, coba lihat makhluk yang siap dibunuh itu kita selamatkan, kita beli, terus benar-benar kita tahu persis ini letaknya di mana, fungsinya di mana, benar-benar pastikan makhluk ini akan selamat di tangan kita gitu. Malah jangan makhluk ini malah mati di tangan kita gitu maksud saya. Nah, kenapa harus diem-diem Sam? Selama saya tahu function itu semua orang pada ngeliat kan, ditangkap lagi Sam. Gitu. Itu kan jadinya apa? Sia-sia kan? Niatnya baik tapi malah mencelakakan itu binatang itu gitu. Nah, kenapa alasan saya ya begitu, nggak begitu mendorong umat itu function. Kalau mau function, banyak kok teman-teman sahabat kita yang butuh penyelesaian dalam hidupnya. Umpamanya ada orang punya utang, nggak bisa makan hari itu. Umpamanya kamu niatnya ya udah dana makanan buat dia, sama aja kan menunjang kehidupan untuk mereka. Banyak ada pengemis yang hari itu nggak makan, kalau nggak makan dia bisa mencuri atau apa, ya kita kasih makan, dia akhirnya terbebas dari apa, kelaparan dan pencurian gitu umpamanya. Itu kan banyak hal yang kita buat. Jadi function itu artinya nggak harus binatang San. Function itu mempermudah kita manusia gitu loh untuk menyelesaikan masalah-masalah hidup. Pokoknya dia kelaparan ya sudah cepet-cepet kita bantu, dia lagi sakit buru-buru kita obatin, sama kan function kan. Kalau di zamannya Sang Buddha function itu apa, memang yang kalau kita lihat riwayatnya itu Dewa Data kan memanah burung itu ya kan, akhirnya jatuh, akhirnya diobati sama Sang Buddha kan, akhirnya dilepaskan. Nah si Dewa Data kan mengaku itu adalah burungnya, tapi kan siapa yang ngobatin. Nah disitulah makna fungsinya San. Jadi jangan salah beramai-ramai pesen burung, beramai-ramai pesen ikan atau apa aja gitu. Terus dikasih lihat orang semuanya, habislah makhluk itu San. Bukan selamat malah mati gitu loh. Makanya saya dari awal ya sampai hari ini nggak mendorong umat untuk melakukan function
gitu. Kalau mau function ya sudah cari saudara kita yang kelaparan atau lagi sakit gitu, dimudahkan jalan hidupnya gitu San. Itu artinya juga function juga, tapi kita manusia bukan binatang gitu. Dialihkannya ke situ. Itu dari function. Apalagi San tadi? Kenapa kalau generasi sekarang nggak mau sembahyang leluhur gitu ya? Udah yang penting baca parita gitu ya, terus pelimpahan jasa. Iya, tapi kan kita harus ada rasa itu kepada leluhur kan. Kita dari mana sih asalnya? Masa lupa? Pasti dari leluhur kan. Papa mama dari leluhur kan. Masa sembahyang umpamanya setahun sekali pun kok enggak gitu. Umpamanya satu mangkok nasi dipersembahkan leluhur kak, kok enggak gitu loh. Maknanya itu loh San, rasa bakti itu. Ya nggak salah apa melakukan dana makanan kepada Bante atau ke fakir miskin kemudian pelimpahan jasa, nggak salah. Tapi nggak salah lagi kalau kalian tetap satu mangkok sayur, satu mangkok nasi dipersembahkan kepada leluhur ya kan, rasakan rasa bakti ya kan, rasa sayang gitu ya. Kenapa tidak gitu loh? Ya nggak usah repot-repot membunuh makanan yang berlimpah-limpah, nggak usah. Tapi kan harus didasari dengan niat itu tadi. Oh memang niatnya bakti gitu loh. Orang apel satu pun boleh ditaruh gitu. Yang penting niat kamu itu ada nggak, rasa hati kamu itu ada nggak sih gitu loh. Yang harus bermewah-mewah, sederhana, tapi benar-benar tulus, ikhlasan gitu loh maksud saya. Jangan sampai enggak gitu loh. Loh kalian itu dari mana gitu loh. Kan kita harus kalau lihat sejarahnya Sang Buddha lagi. Sang Buddha kan waktu itu kan lagi berjalan kan. Ada pernah melihat seonggo itu kan. Sang Buddha menemukan seonggo apa? San? Masih ingat nggak? Yes. Tulang-tulang. Yes. Tuh. Tulang-tulang nggak tahu pun dia bernama Skara Buddha. Itu betapa dia itu mengajarkan kita apa? Hormat dan ingat kepada leluhur gitu loh. Itu ngajarin banget ke kita gitu. Itu penting, kenapa di Chinese juga bakti itu xiaosun ya, itu luar biasa ditekankan, ditanamkan itu sampai mendarah daging. Pokoknya papa mama nomor satu papa mama itu leluhur gitu, karena dia akan selalu mengingatkan, oh kita kalau nggak ada mereka ya nggak ada kita gitu. Makanya diterapkannya sampai ya mungkin ya rasa bakti itu ya mungkin dari Sang Buddha juga diajarkan ke kita gitu. Tuh Sang Buddha aja ngajarinnya sampai begitu, sampai dia tuh nama sekarang loh ke tulang-tulang yang nggak tahu tulang siapa. Dia beranggapan tulang itu adalah apa, leluhur gitu loh, nggak tahu papa mama. Kayaknya sinyalnya Ini sinyal sampai mana San? ya tadi kayak keputus sedikit ya. Ya lanjut sudah jelas. Udah jelas ya. Ya. Jadi maksudnya jangan sampai putus lah. Ini tradisi yang bagus ya. Kalau bisa, oke lah. Mungkin remaja sekarang nggak mau repot ya, ya kan? Kalau nggak mau repot, apa sih sekarang yang nggak repot San? Iya kan? Mau makan aja repot, mau tidur aja repot, harus gosok gigi, cuci kaki ya kan? Ya kan? Mau mandi aja pun repot ya kan? Apa sih yang nggak repot gitu loh? Masa cuman satu mangkok nasi, apa satu sayur, atau satu buah aja, apa itu apel taruh di altar, itu aja menandakan gitu, mengajari anak-anak kita ya kita diperlakukan seperti itu nantinya. Hormat itu bakti sama orang tua. Memang banyak bakti yang bisa kita lakukan. Itu kan salah satunya yang tradisi Chinese yang mengental gitu sampai hari mendarah daging kan istilah. Tapi kan sayang banget kalau di tangan kalian ini putus gitu. Artinya apa? Kalian ya nggak ada generasi, nggak ada cie lagi, nggak ada yang menerima lagi apa tradisi ini, putus di tangan kalian, ya kan? Ya jangan sampailah di generasi kalian ini putus gitu. Padahal itu mengajarkan hal yang sangat bagus gitu. Kalau bisa ya, kalau memang beranggapan ya sudah dana ke Bante, terus sungcing baca parita, kemudian huisyang, ya nggak salah. Mas banyak cara lah. Cuman ya jangan sampai, maksud saya jangan sampai tradisi itu dimatikan atau ditiadakan gitu sama sekali.
Karena itu salah satu mengingat kita kepada leluhur kita lah, papa mama kita gitu. Kita asalnya dari mana sih gitu loh, maksud aku gitu. Ya, biasanya. Jelas gak? Jelas. Ini ada yang bertanya, Suhu mau bertanya, menurut Suhu lebih damai kehidupan sebagai biarawan atau kehidupan rumah tangga? Dan bagaimana agar di dalam kehidupan rumah tangga tetap menemukan kedamaian, apalagi di dalam kondisi ini? Mungkin ini beda ya. Nah, ini ada lagi yang bertanya, kalau dilepas di habitatnya nggak apa-apa. Nah, ini tadi udah dijelasin bahwa memang nggak apa-apa, memang seharusnya memang ke habitatnya. Hanya kadang-kadang kita tuh nggak tahu ya, ini apa, lele harusnya ke mana nih buangnya, tidak tahu habitatnya ya. Suhu, jika bakti di masa hidup orang tua, apakah lebih baik? Boleh tidak setiap sembahyang tetap doakan orang terlahir lagi, tidak di acara khusus? Ya, Ini ya, mungkin ya. Saya kaitannya jawab dulu ya. dengan Saya jelasin dulu. Bakti mungkin memang benar. Seharusnya waktu masih ada baru papa mama kita berasa gitu ya. Kalau sudah di alam sana memang dia butuh gitu loh. Butuh kebajikan itu, bakti itu gitu loh. Cuman jangan sampai ya setahun sekali nunggu gitu papa mama. Coba kalau masih hidup sehari-hari 24 jam, ya kan? Wah, itu rezeki kita saanusan. Itu gunung loh. Gunung rezeki kita, gunung bakti kita gitu. Kalau bisa mengurus papa mama sampai meninggal gitu. Terus apa bakti banget sama papa mama orang tua itu. Wah, itu memang di kitab juga diajarkan gitu, harus bakti kepada orang tua gitu. Dan kalau kita bisa apapun ya kita perjuangkan demi orang tua gitu ya. Wah, itu memang luar biasa gitu. Kalau bisa. Terus yang namanya doa, kirim doa mah setiap saat, San. Jangan tunggu meninggal terus setahun sekali sembayangnya gitu. Kasihan loh papa mama. Kenapa? Orang yang kirim doa setiap hari ya. Ada satu cerita nih, San. Ada orang pintar itu mimpi. Dia dibawa satu ke kuburan gitu. Karena ternyata ya kuburan kan orang-orang mati gitu. Dia lihat di situ. Wah, banyak banget yang rebutan gitu di kuburan itu. Ngantrinya juga banyak. Terus dia lihat ada satu kakek satu. Kok nggak ngantri santai-santai aja di situ? Dia tanya, Kek, kenapa nggak ikutan ngantri? Nggak usah. Saya mah dari anak saya tiap seminggu sekali juga dapat kiriman, nggak usah ngantri kalian setahun sekali. Saya seminggu sekali dapat kiriman. Keren kan kakek ini. Terus, oh, kakek dapat kiriman? Iya. Dari siapa? Dari putri saya. Diceritain tuh tinggalnya di mana, buat apa gitu, dalam mimpi dia. Terus sudah ini orang bijaksana ini bangun, benar-benar dicek paginya ke tempat itu, yang melihat anak itu. Terus ditanya, kamu namanya siapa? Benar gitu jawabannya. Terus kamu buat, saya itu, iya benar juga. Kamu setiap minggu buat apa ya? Oh, saya mah setiap minggu saya kirim doa ke papa gitu. Kirim doa ke papa. Jadi setiap minggu tuh dapet tuh itunya papanya tuh. Jadi setelah dicek, ternyata mimpi itu benar banget gitu. Dan udah berapa lama orang bijaksana ini pun mimpi lagi. Ya ke kuburan lagi. Kuburan lagi kok melihat ya banyak juga yang ngantri yang berebut. Ya kakek ini kok ikut-ikut berebut. Dia tanya lagi, loh kayak bukannya dapat kiriman gitu. Sekarang nggak dapet. Lah kenapa? Iya, karena putri saya sudah meninggal gitu. Oh, akhirnya pagi-paginya orang pandai ini pun ngecek lagi ke pasar itu. Benar juga putrinya meninggal. Jadi udah nggak ada yang kirim doa lagi. Artinya apa? Ternyata papa mama kita walaupun sudah meninggal gitu ya. Kalau dia nggak cukup, kebajikannya nggak cukup, ya kan? Jasanya nggak cukup, dia kan masih di situ nunggu kita gitu, nunggu kiriman. Karena mau kesananya nggak cukup bekalnya. Itu penting nggak itu kirim doa pelimpahan jasa setiap saat. Jangan sampai saya membayangkan kalau kalian membuatnya cuma setahun sekali, ya kan? Menderita banget lah nunggu setahun sekali baru dapet gitu loh, maksud saya. Nah,
kita mendorong setiap saat kirim doa gitu. Sembahyang pagi kirim lagi doanya. Sembahyang malam sebelum tidur kirim lagi doanya. Jadi pastikan papa mama kita, leluhur kita itu nggak kekurangan kiriman gitu, pelimpahan jasa kita gitu. Kalau enggak, ya kasihan banget gitu San, setahun sekali terus nunggu sambil nunggu kan pasti tersiksa menderita kan. Coba kalau setiap saat kita menerangi, ini kan dia di alam gelap gitu ya. Coba aja setiap hari kita pagi sore gitu, membuat pelimpahan jasa. Jadi orang tua kita nggak sampai menderitanya sampai begitulah. Jadi artinya apa? Penting banget doa pelimpahan jasa itu setiap saat. Karena setiap doa kan itu apa? Kuangming, cahaya apa itu? Pelita gitu. Supaya dia cukup untuk berjalan menuju ke alam yang baik gitu. Kalau enggak ya di kuburan tersiksa, umpamanya di tempat-tempat kosong, di pohon-pohon besar, di rumah-rumah kosong, gentayangan. Karena dia nggak cukup jasa kebajikannya gitu menuju ke alam yang baik itu. Makanya penting banget keluarga itu. Kan kalau dalam kitab ya Ticangcing juga sama, sesejutian 49 itu wajib lah. Bukan wajib, menurut saya wajib banget anak-anak untuk leluhur itu, orang tua yang baru meninggal itu kita dorong terus melakukan kebajikan-kebajikan, terus dilimpahkan kebajikan itu ke mereka. Karena dia itu sangat perlu banget gitu. Sangat perlu. Itu San. Kenapa kita harus berbakti sama orang tua sesegege ya setiap saat? Karena dia selalu menunggu. Nah, lebih baik orang apa yang masih hidup pun dituntun San, supaya dia nggak usah nunggu-nunggu kebajikan kita. Kalau yang masih hidup ya dituntun belajar dharma, melaksanakan dharma itu yang paling penting gitu loh. Ya. Juga ada pertanyaan lagi nggak San? Saat ini belum ada. Teman-teman kalau ada yang ingin bertanya langsung silahkan nyalakan mic-nya atau ditulis di chat. Jelas nggak San penjelasan saya? Bisa dipahami nggak? Jelas sekali bisa. Hanya kadang-kadang apa ya? Mungkin saya pikir kalau generasi muda untuk menasehati orang tua itu agak sulit ya. Orang tua akan memiliki pandangan bahwa kamu tahu apa, misalkan akan sulit membuat memaksakan kehendak kita. Misalkan kalau leluhur atau orang tua biasa pakai namanya sembahyang komplit gitu atau apa, terus kita bilang jangan pakai itu atau gimana kan susah kan. Terus yang kadang-kadang yang saya lihat pada saat hidupnya kita nggak terlalu peduli atau jarang lah ketemu orang tua atau apa gitu, jarang, tapi begitu udah meninggal kita bisa bela-belain ke sana untuk sembahyang atau apa, karena kok kayak aneh ya. Saat hidup kamu aku terlalu sibuk ini nggak bisa gitu, tapi kalau udah meninggal lah kok bisa gitu ya. Ya, dia baru sadar. Memang begitu. Apa ya? Tadi jadi intinya apa itu tadi? Tunggu meninggal atau masih hidup berbaktinya gitu. Yang menurut saya dua-duanya pun boleh dilakukan. Kalau kalian semuanya lengah gitu hari ini nggak berbakti sama orang tua ya nunggu meninggalnya gitu kan, sayang gitu. Apa lebih baik gitu masih hidupnya gitu. Dan untuk mengajarkan dharma ke orang tua memang sulit gitu ya kan, untuk tapi dicoba dulu gitu loh. Dulu Pak Mama saya pun demikian San, ya kan nggak bisa itu apa sembahyang nggak membunuh itu nggak bisa, memang udah tradisi kuat kan. Tapi setelah dikasih penjelasan bahwa leluhur kita bukan di tempat yang rendah gitu, di tempat yang tinggi, maunya yang wangi-wangi gitu ya, dia sedikit banyak dia akan berpikir dan iya juga ya, masa kita mendoakan leluhur kita di alam yang rendah sih, jadi makanannya yang bau-bau yang amis-amis gitu kan, enggak. Maksudnya di alam yang tinggi itu kan pasti wangi-wangi sana gitu. Kamu ya berusaha jelasinnya gimana gitu loh, ya kan. Umpamanya masih tradisi yang saya lihat itu ya bakar-bakar uang kertas itu masih ada nggak sana. Nah itu kan ya mungkin apa ya memberitahukannya ya jangan terlalu kasar juga, tapi dengan pengertian yang benar gitu. Maksud saya kertas itu dari mana ya, dibayangkan. Kertas itu dari mana? Pasti dari kayu. Kayu itu dari mana? Menebang pohon, ya kan? Lah, kalau pohonnya ditebang untuk membuat kertas-kertas yang kita bakar, ya pasti bumi akan jadi apa? Gundul kan? Nah, kalau gundul kan kalau hujan
Akibatnya apa? Banjir kan nggak ada pohon gitu. Itu manfaatnya membakar kertas sama tidak membakar kertas kan jauh sekali. Oke, kalau membakar kertas berarti kita harus menebang pohon. Nah, pohon kan harusnya kan menahan air itu. Kalau kita tebangin ya udahlah banjirlah kita. Yang susah semuanya kan gitu. Maksudnya banyak manfaatnya atau banyak celakanya gitu. Dikasih pengertian San gitu. Kalau sampai dia nggak bisa nih nggak bakar-bakar, iya boleh gitu maksud saya. Ya tapi ya jangan yang gede-gede yang banyak-banyak gitu berkarung-karung saya lihat. Ya ise-ise lah satu syarat aja paling berapa lembar, ya kan? Gitu. Kalau untuk mie sampai habis, cut sampai habis, ya mungkin susah ya. Makanya ya pelan-pelan. Makanya tugas kita lah menjelaskan kepada orang orang tua itu juga nggak tahu dulunya ya gitu kan bilangnya nggak di kenapa sih harus pakai dia mereka pokoknya gini nggak usah tanya gitu kan. Padahal ya nggak tahu maksudnya itu apa gitu. Kalau zaman-zaman dulu kan memang kertas itu kan mengkilap, ya kan? Tengahnya kan ada mengkilapnya. Kalau ada sinar kan dia ada nyala, karena dulu nggak ada lampu, nggak ada listrik. Nah, kalau di jalan-jalan pasti dia ada sebarin kertas itu supaya penunjuk jalan nih mau ke kubur kan di gunung, ya kan? Dia penerangannya dari mana? Ya dari itu bulan itu kalau malam. Makanya dipakein kertas panjang jalan supaya kelihatan oh nggak nyasar gitu maksudnya itu kan ceritanya jadi ya nggak harus ya pakai logika sedikit lah gitu loh maksudnya jangan membabi buta terus ya jangan memaksa ini harus nggak ada gitu ya jangan juga nanti orang tua kita kan jadi takut sama agama Buddha kan iya agama Buddha kok gitu banget sih gitu kok anti banget sama tradisi enggak gitu cuman kita kasih pengertian yang benar gitu karena agama dan tradisi sebenarnya sih nyambung banget gitu loh cuman kita menempatkannya ya seperti apa jangan terlalu berlebihan motong-motong yang motong persembahan itu ya jangan berlebihan juga kalau benar-benar nggak mau ya sepotong aja lah gitu buat buat syarat aja kan supaya hati mereka tuh plong gitu oh sudah ada gitu kadang-kadang orang nggak bisa gitu terikat banget sama hal-hal seperti itu dan kita ya jangan memaksa lah kalau memang belum bisa ya kita berusaha menjelaskan lagi memberitahu lagi gitu itu tugas kita San gitu ya ada lagi Ini Pak Zulkifli berkata, Amitofo Suhu, maaf bila salah. Tadi Suhu ada singgung fungsen. Itu harus dilakukan benar di yang sesuai dengan habitatnya yang tidak menimbulkan penderitaan bagi makhluk. Ini maksudnya Pak Zulkifli mau bicara langsung atau mau ini mungkin ditanyain sesuai dengan habitatnya itu taunya bagaimana mungkin gitu kali ya kadang-kadang namanya kalau di pasar kan adanya kayak lele, mujair, apa gurame atau apa itu fungsinya kemana mungkin gitu kali ya Pak Zulkifli ya. Mungkin kalau lele kan tempatnya yang di tempat kotor-kotor gitu ya. Kalau malah di tempat kali yang bersih malah dia mati nggak ada makan. Dia kan makan lele ini makanan apa? Lumut-lumut ya. Jadi memang harus penuh kebijaksanaan gitu waktu fungsen itu karena nggak mudah gitu. Kita kan takutnya mau menolong makhluk malah membunuh makhluk itu aja. Makanya daripada ragu-ragu kan saya nggak pernah menyarankan gitu. Ayo kita fungsen, ayo kita nggak pernah saya gitu. Malah saya akan memberi pengertian ini loh fungsen yang benar. Itu benar-benar dilakukan dengan sempurna seharusnya gitu loh. Benar-benar tahu persis dia letak kodok itu kodok mau di mana di hutan juga nggak bisa di tempat kering juga nggak bisa ya kan banyak apalagi penyu cuman ditaruh di tempat kolam yang sedikit gitu di rumah ya malah itu susah lagi ya kan jadi kita mau melakukan kebajikan itu harus dilihat dulu lah sekelilingnya gitu bener nggak ya gitu ini bener nggak ya sesuai dengan dharma nggak ya niatnya mau menolong makhluk tapi malah mencelakakan makhluk gitu loh maksud saya gitu jadi ditinjau beberapa pandangan lagi gitu ya jangan orang bilang ya fungsen rame-rame pesen-pesen ini pesen itu nanti di sana udah jagain tuh benar udah dijagain mau bertonton juga udah dijagain mereka makanya maaf ya karena saya nggak tahu sama fungsen karena saya sudah pelajari gitu ya kalau di zamannya Sang Buddha kan kita lihat fungsen itu bukan memesan atau pesen dulu burung berapa enggak kan memang
dalam kondisi makhluk itu terancam nyawanya, ya kan? Baru kita cepat-cepat selamatkan gitu. Dan makhluk kan bukan binatang aja kan, kita teman-teman kita, ya kan, saudara-saudara kita yang benar-benar butuh sama itu dengan Pangsen. Memudahkan supaya orang itu hidup itu gimana? Gitu. Itu sama dengan Pangsen. Itu pandangan saya. Ada lagi San? Kayaknya ini dia udah jelas ya, sebab dia bilang misalnya mau fungsi ikan harus benar ikan itu mau dibunuh waktu kita lihat di pasar, kita selamatkan atau dibeli dan dilepaskan di sungai atau laut sesuai dengan alamnya. Kayaknya udah jelas ya. Udah betul Pak yang Bapak Zulkifli tulis, ini yang tadi seperti dengan yang Suhu jelaskan. Terus yang tadi sih lepas dari topik ya, tapi apakah Suhu mau jawab yang bagaimana menjadi bertanya lebih damai kehidupan sebagai biarawan atau rumah tangga, terus bagaimana menemukan kedamaian kalau kita sebagai umat seperti ini nih. Ini yang tanya rumah tangga ya San ya? Ada ini Bu Eni, tapi dia mungkin lagi di kantor jadi nggak tahu bisa bicara apa enggak. Jadi artinya dia, iya yang maksudnya dia berumah tangga kan? Ya kalau tanyanya lebih bagus mana ya berumah tangga atau jadi biksu? Ya coba aja dulu. Ibu mau bergabung dengan kita, boleh. Umurnya berapa? Karena kita di sekolahnya ditanyain, oh tidak boleh melewati 35 tahun di sekolahan saya itu. Setelah lewat itu nggak terima. Jadi benar-benar yang apa ya, hari itu yang fresh gitu ya. Nggak terlalu tua, yang nggak terlalu muda, karena di bawah 35, di atas 20. Wah, umur-umur segitu Popangsan punya biksu-biksu nih. Jadi muda-muda banget, memang dia lagi apa ya namanya, ya harus berkarya maksudnya. Umur saya 48, sudah punya suami ya? Sudah ada anak juga kayaknya, makanya gimana? Mungkin ada tips biar damai dalam sebagai perumah tangga kan gitu ya? Boleh juga ikut Pak Baja. Nanti Popangsan kan ada Pak Baja yang nggak harus umur yang ditetapkan itu. Pak Baja kan sementara, jadi boleh aja coba dibuktikan itu kehidupan sangha itu seperti apa gitu biasa aja. Sendiri mungkin pertanyaannya atau pengalaman gimana? Kalau saya ya sangat bersyukur ya saya memilih ini, padahal hari itu saya itu sangat apa ya namanya aneh gitu, nggak ada kepikiran jalan ini gitu. Tapi hari itu kenapa saya bisa memutuskan ini? Hari itu pun saya lagi mimpi gitu ya, karena bangun tidur. Terus ada pertanyaan, kamu mau cuci enggak gitu. Terus karena masih belum jelas baru bangun, saya iya aja gitu. Hawa gitu. Hawa, langsung ditain gitu, langsung dijawab yes gitu. Loh, bener. Padahal masih mimpi maksudnya nggak melalui pikiran jernih gitu. Maksud keputusan itu diambil dengan tidak sadar maksud saya gitu. Aku pikir enjoy aja, ternyata setelah masuk, wow, bener-bener luar biasa. Ya kan? Wah, ternyata banyak banget yang harus kita belajar gitu. Apalagi kita kan langsung dikirimnya ke luar negeri. Jadi waduh, itu terkaget-kaget gitu. Ya kan? Waduh. Ya kan mau kabur nggak bisa. Mau mundur nggak bisa. Waduh, ini gimana? Ya sudah lanjut aja. Akhirnya aku pikir ya udah dibikin enjoy aja. Kenapa sih siu-singgan melatih diri kan harusnya bahagia gitu ya. Ya, untungnya saya masih bertahan dengan keputusan saya gitu loh. Walaupun wah hari itu ya banyak lah gitu loh. Maksudnya makanya saya pikir kalau kita mau maju ke yang baik gitu. Wah itu ternyata banyak godaan, menurut saya setan-setan yang apa ya? Menarik kaki saya gitu. Dan apa? Gantolin gitu kalau orang Jawanya. Gantolin kaki saya mau ke sana digantolin terus. Nah dia ngomong, kamu bakalan gini, kamu nggak bakalan bisa deh gini. Wah banyak tuh itu omongan itu tuh. Tapi nggak tahu kenapa saya juga nggak terlalu serius gitu ya. Aku pikir enjoy aja gitu loh. Ya sudah dijalanin, nggak usah dipikirin gitu loh. Ternyata keputusan itu kan bagus juga gitu loh. Sampai hari ini pun nggak ada penyesalan, malah wah untung masih untung gitu. Untung karena setiap kali terima telepon teman-teman saya, waduh pusing anak ya kan.
pusing suami, nanti pusing mertua, ya kan, pusing orang tua. Waduh, mereka teleponnya nggak ada yang happy gitu loh. Makanya saya mengambil keputusan, wah ini kayaknya keputusan saya bagus nih, tepat nih. Gitu. Jadi lihat aja teman-teman saya yang nelpon saya itu nggak pernah lapor bahwa ih saya bahagia loh dengan suamiku, nggak ada. Semuanya menderita semua. Waduh, saya bilang. Terus saya kan nggak pernah menjawab. Aku cuma menjawab. Kalian itu ya kalau ada susah-susah baru cari saya. Gitu. Kalau nggak ada tuh yang berita bagus itu kasih tahu saya, oh suami saya gini-gini, enggak, semuanya yang sedih-sedih, yang duka-duka gitu. Makanya saya bilang berarti saya keputusannya benar, saya kasih tahu mereka gitu. Jadi artinya apa? Belajar Dharma nggak harus jadi biksu. Belajar Buddha Dharma nggak harus jadi biksu. Ini kan satu keputusan masing-masing aja. Ada rumah tangga atau rumah tangga. Rumah tangga pun banyak yang sukses, yang bahagia. Tergantung kita tuh kalau mau bahagia itu gampang banget. Kuncinya apa, San? Udah punya anak kan, San? Nah, Kuncinya apa? Bahagia nggak kalian? Santi, bahagia nggak? bahagia. Bahagia ngomongnya gitu, nggak pede. Bahagia. So, apa kebahagiaan mungkin kalau rumah tangga belajar melepas kali ya. Iya. Apa namanya? Fangsi. Fangsi. Ya. Ini ada yang bertanya. Menurut aku, San, itu ya pertanyaan yang tadi, itu menarik gitu. Jadi bahagia nggak bahagia bukan karena dia sangha atau caca ya, atau berumah tangga ya. Jadi bahagia nggak bahagia tuh kalian bisa mengesetnya sendiri, manage-nya sendiri. Aku mau bahagia ya pasti bahagia. Kalian mau bahagia ya manage-nya gimana supaya bahagia. Jadi bahagia itu bukan pemberian ya. Jadi memang dikondisikan gitu. Orang-orang yang di kampung aja kondisinya sederhana, San, ya kan? Sana pernah pulang kampung, aduh makannya tempe sama tahu aja, makannya tuh lahap banget. Terus ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol gitu. Coba kalau kita di kota, aduh makan ini nggak enak, makan itu nggak enak, kan pilih ini, pilih itu, gitu. Kenapa saya bilang, ini rasa syukur aja nggak sempet orang-orang kota ini, nggak sempet San, merasa bersyukur, kanan berterima kasih itu nggak. Nah kalau jadi makannya apa juga nggak enak. Oh, makan mau stick mau apa juga nggak enak. Nah, kalau di kampung itu kan tempe sama tahu sama sambal aja sama nasi, ya kan? Itu pun sudah senang. Kenapa? Saya melihat mereka tuh bersyukur banget, bersyukur gitu. Bersyukur. Intinya bersyukur Mereka, ya. ya. Terus ada satu lagi, San. Mereka itu apa? Rukun. Rukunnya itu. Saya lihat, aduh makan apa ya, saling apa ya? Oh, orang tua dulu, papa makan ya, anak-anak ini semua. Semuanya makan ya gitu, udah kayak cantum gitu kayak kuno tapi bagus kan gitu. Kalian masih nawarin nggak papa mama makan, semuanya makan, enggak kan, enggak nawar-nawarin, makan makan aja kan, apalagi boro-boro doa lupa, doa aja kagak gitu loh, ya kan. Itulah makanya kita harus yang kecil-kecil mendetail itu dilatih lagi, San. Gitu, kasih tahu yang sama yang lain juga, bapak ibu di rumah dilatih sendiri, itu praktek sendiri gitu, mulai belajarlah latih gitu, yang dari yang detail-detail. Oke lah, mau makan doa dulu, kung yang po, kung yang pak, kung yang sen, kung yang ije cung sen, oke. Nggak bisa ya udah apa apa kalau Theravada apa Budang Saranang Kacami atau Dhamma Sanghang Saranang Kacami atau apa aja, pokoknya mengucapkan apa ya, satu ingat kepada Buddha dan Sangha, terus ingat kepada semuanya, semua makhluk. Kalau kita Mahayana gampang kan, kung yang po, kung yang pa, kung yang sen, kung yang ije chung sen, gitu kan. Berdana kepada Buddha, berdana kepada Dharma, kepada Sangha, berdana kepada semua makhluk gitu. Jadi apa-apa yang kita makan itu apa? Akan penuh apa? Ya senang gitu. Nasi didoain, wah dikunyang lagi sama Buddha, didanakan lagi pada sayur, dia merasa bangga gitu, wah aku didanakan kepada Buddha Dhamma Sangha, kepada semua. Otomatis makanan itu bergairah dan kita masukkan dalam mulut kita setiap kunyahan gitu masuk, dan itu membuat kita kuat, membuat kita sabar, membuat kita penuh cinta kasih, membuat kita ya bagus-bagus yang masuk gitu. Jangan ini salah, itu nggak enak, semuanya apa pauyen. Semuanya selalu pauyen itu apa, San? Misal selalu mengeluh, oh iya ya, selalu mengeluh, pauyen ini kurang, itu kurang. Jadi makan apa juga nggak enak. Maksud saya gitu. Jadi saya belajar dari orang-orang sederhana gitu, orang kampung itu, ternyata mereka rukun. Kalau sudah rukun, San, aku berkali-kali ngomong, udah rukun ya, sehatnya datang loh, San.
Kalau sudah rukun, rezekinya pun datang. Sudah rukun, bahagianya datang gitu. Kamu mau apa lagi? Kuncinya apa? Rukun dulu. Kalau nggak rukun, San, bahagia nggak ada. Uang pun kabur, rezeki pun kabur. Bahagia apalagi mana ada bahagia? Sehat apalagi kabur, semua kabur gitu. Jadi apa kuncinya? Rukun. Kalau sudah rukun, apa yang datang? Rezeki datang, bahagia datang, sehatnya datang. Itu untuk jawaban yang itu ya. Gimana supaya hidup damai itu. Betul Penting sekali, rukun. Su. Ya, pokoknya Luar biasa. sesederhana mungkin kalau rukun, apapun jadi ringan, apapun jadi mudah dan bisa mengatasinya. Gitu. Yang penting rukun. So, Tuan C. Orang Chinese ini, kalian itu diberkati banyak filosofi itu. Tuan C itu apa? Rukun. Bersatu. Apapun yang terjadi, ya bersatu. Kalau sudah bersatu, coba kalau sendiri-sendiri nggak bisa. Kalau bersatu, apapun yang susah itu bisa dilakukan, kerjakan bersama-sama. Jadi ringan gitu. Bisa ya, Sani. Apalagi saya. Aku jadi cerewet. Betul, sangat bermanfaat sekali Suhu mengingatkan kita untuk lebih bersyukur dengan hal-hal kecil makanan aja. Kadang kita kalau makan ya sekedar makan lupa kita bersyukur. So ini yang tadi yang nyambung yang Zulkifli ya, dia mempertanyakan kayaknya ada yang aliran Buddhis tertentu bila sakit fungsi ikan sekian 10 ekor. Kadang diminta untuk ditambah dilepas 10 ekor gitu. Mungkin ini saya pernah dengar ya, kalau nggak salah ada yang sakit gitu, kan dia sakit otomatis berarti karma buruk kita kan lagi berbuah. Mungkin kita perlu timbunan karma baik buruk, baik lagi yang lebih tinggi. Dan kadang-kadang untuk memaksa orang untuk berbuat baik, mencari orang sakit mungkin agak susah atau apa, mungkin suhunya atau ininya nyuruh lepaskan 10 ekor tiap hari atau apa, mungkin bisa tangan kan Suhu, apakah praktisi seperti ini betul atau kita bisa alihkan kemana atau apa gitu? Ya bisa lah. Ya itu mungkin salah satu caranya gitu ya. Salah satu cara. Tapi apakah ada cara yang lebih baik, efektif, benar-benar kita sampai ke tujuannya? Gitu. Ya kan, jadi kita sudah buat tapi nggak mubazir gitu, nggak sia-sia, benar-benar bermanfaat gitu. Dan benar-benar perbuatan kita memberikan solusi kepada makhluk lain gitu. Buat sendiri juga, kepada makhluk lain juga gitu. Memberikan manfaat. Jadi bisa aja dialihkan yang harus function. Kalau di kota kan susah ya functionnya ya. Mungkin belinya gampang, melepasnya susah. Kalau di kota, ya kan, pokoknya beli burung di kota, beli lepasnya harus di kampung loh kalau burung kan yang di padi-padinya banyak tanaman padi. Kalau di kota burung makan apa ya? Nah, iya kita harus mikirin gitu. Nah kalau lepas ikan, ya kan di kota memang kali Jakarta bagus. Sekarang udah bagus ya Zan, Jakarta ya? Nggak tahu. Sebagian kali ya, ada yang Jadi ya harus cobalah dipikirkan lagi sebijaksana mungkin gitu ya. Jangan ya nggak tahu ya jangan ditelan mentah-mentah gitu, tapi dianalisa benar nggak ya ini. Terus ya dilihatlah kondisinya di rumah itu memungkinkan nggak gitu lingkungan setempat. Kalau function ternyata benar-benar sasen, bukan function tapi sasen ya. Ya jadi kita hindari itu. Tujuannya function ya, bukan sasen. Gitu. Ya, boleh. Yang penting berbuat baiknya. Jadi istilahnya kalau 10 suruh 10 ekor ikan, mungkin kita bisa berbuat 10 baik kebaikan gitu mungkin ya. Ya bisa Ibaratnya juga. kalau kita sakit memang harus berbuat baik. Nah, berbuat baiknya itu yang Ya, dipaksain untuk didorong gitu ya. ya umpamanya oke lah 10 ikan ya udah 10 bungkus nasi. Umpamanya nasi padang kasih ke orang-orang yang hari itu lapar. Bisa juga function kan. Banyaklah jalannya, San. Betul. Tanpa terasa ternyata udah jam 1 nih, Su. Jadi saya pamit ya. Ada Bertanya pertanyaan hari ini apa ya? Ada koreksi atau apa nggak, San? Kenapa? Kita kan tadi temanya kan apa? Tradisi dan
Dhamma. Jadi kan kita sudah bilangnya tradisinya begini, damanya begini, ya kan. Jadi kalau Santi dan saudara-saudara semua yang dimanapun bisa nggak masih ada yang nggak jelas gitu, bisa WA Santi, mungkin Santi bisa WA ke saya untuk menjawab yang mungkin masih ada ragu-ragu atau salah pandang gitu ya, tentang tradisi dan Buddhis ini. Dan saya sih terakhir menyarankan lah gitu, kita oke lah, kita udah banyak mendengar Dharma ya San, sudah belajar dari banyak biksu atau biksuni atau suhu yang lain. Cobalah apa yang kita sudah dapat gitu, dilatih lagi gitu. Dari yang detil, yang kecil pun, umpamanya di kantor lagi, oh jangan sampai orang di kantor kedatangan saya merasa nggak nyaman gitu. Malah cobalah, oh di kantor karena ada saya mereka semua happy gitu, semua merasa wah untung lo datang gitu, ya kan, merasa wah nih dan haulun gitu, merasa wah kalau nggak ada lu kayaknya nggak bisa gitu umpamanya. Karena manfaatnya itu, jangan kita datang ngapain sih dia datang lagi umpamanya gitu, membuat hawanya nggak bagus. Jadi kehadiran kita itu membuat solusi gitu loh, bukan kehadiran kita membuat satu masalah. Coba diterapkan dalam keluarga, apa di lingkungan atau di tempat kerja gitu, hal-hal yang detil-detil kita, cara jalannya, cara bicaranya, cara duduk, cara berdiri, semuanya gitu. Coba kalau itu pakai Dharma kan akan beda gitu. Oke, jalan banyak turun naik tangga atau enggak buk 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 gitu, enggak seperti gajah apa itu sampai gempa sampai bunyinya mengganggu orang lain atau makhluk yang di bawah sana gitu. Bisa, Pak. Jadi jalan kita pun kalau buk gitu, kayak apa itu namanya, tizen ya, kayak gempa itu, ternyata makhluk-makhluk yang di bawah itu sangat terganggu. Jadi kenapa jalan kita harus cingsung ya, harus cincing harus ringan gitu, jangan tutup jendela, tutup pintu, semua harus jangan sampai yang mengganggu, menimbulkan suara mengganggu makhluk lain. Ternyata kita di sekeliling kita ya banyak makhluk pun kita aja gitu loh. Jadi kenapa kita harus melatihnya gitu, hensisin ya, sangat detail, hati-hati itu. Makanya ditekankan kesadaran penuh, kesadaran. Oh, waktu makan jangan sampai sendok-sendok itu pun bunyi karena makhluk lain pun akan kelaparan, dan karena dia tidak bisa makan dia akan sangat menderita dan bisa ngamuk gitu loh. Yang kalau ngamuk kan kita lagi yang kena. Jadi banyak hal yang detail yang kita harus belajar dan melatihnya. Itu oke lah, mau makan aja ya kan, ngambil pelan-pelan, jangan sampai ada bunyi, semua harus rapi, harus bersih, nggak ada sisa gitu, dengan penuh kesadarannya. Buka pintu, buka tutup pintu ya kan dengan penuh kesadaran, jangan dardor pintunya rusak, itu sama dengan apa, sasen yang pintunya harus 10 tahun 20 tahun, ini 5 tahun sudah rusak. Umpamanya pakai air yang harusnya ditutup cuma sedikit aja kita pakai, tapi harus bayarnya mahal-mahal. Sama dengan sasen ya kan, harusnya air bisa dipakai untuk generasi yang 100 tahun, kita 50 tahun sudah habis airnya. Ya, jadi itu juga sasen, itu juga membunuh. Jadi banyak banget yang detail yang kita harus belajar, ya dipraktikkanlah sedikit-sedikit aja, saya nggak apa-apa itu. Tapi benar pakai Dharma gitu, makan pakai Dharma, duduk pakai Dharma, tidur pakai Dharma, ya kan, berjalan pakai Dharma, semuanya. Padahal Dharma itu kehidupan saya. Jadi jangan diartikan oh Dharma itu untuk para sangha gitu, untuk pelatih para sangha. Enggak, Dharma itu hidup untuk kehidupan kita gitu. Dan itu benar deket sama kita, makanya ya sedikit-sedikit dipraktikkan gitu maksud saya. Jangan tunggu harus ke wihara baru melatih diri. Enggak, dimanapun kalian bisa melatih diri, di rumah, di kantor, di tempat teman, dimanapun lagi berjalan, lagi ngapain sama orang, pakailah Dharma itu gitu loh. Jadi hari ini cukup sekian ya San ya. Terima kasih perhatiannya Bapak Ibu, semoga semuanya sehat, sedikit banyak belajar melatih lagi ya kan, lebih sadar lagi, praktek sedikit demi sedikit nggak apa-apa, tapi kita maju selangkah lagi dari hal-hal yang detail yang kita bisa lakukan gitu ya. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih semuanya, semoga sehat, sampai jumpa lagi kalau ada kesempatan lagi. Terima kasih semuanya.
Amitoko. Makasih banyak Suhu, makasih Amitoko. Ini kalau teman-teman ada yang ingin konsultasi dengan Suhu bisa WA ke saya. Nanti saya akan sampaikan apabila membutuhkan nomornya nanti akan saya langsung tanyakan ke Suhu untuk dibagikan juga. Makasih banyak Suhu, pencerahannya sangat luar biasa. Dari hal-hal kecil kita bisa belajar. Dari ya mungkin tersenyum juga merupakan perbuatan baik yang sangat membantu untuk kerukunan kali ya. Murah, gratis itu, nggak usah pakai uang. Senyum, iya kan? Nggak usah pakai uang. Betul. Ya, itu yang mungkin bisa menambah kerukunan juga ya. Ya. Terima kasih banyak atas pencerahannya. Terima kasih banyak teman-teman yang telah hadir di sini. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Apakah Suhu berkenan untuk memberi blessing atau kita sudahin saja? Blessing ya. Blessing. Okay. Semua sudah punya blessing. Saya terangkan blessing ya. Blessing itu sebenarnya bukan dari saya ya kan, dari dharma yang Anda praktekkan itu. Jadi dimanapun Anda akan terblessing itu, akan diberkati. Blessing itu berkat ya. Berkat dari mana ya Anda semua itu mencipta blessing. Jadi jangan tunggu sebuah blessing ya. Kalian itu mempunyai sendiri. Jadi keluarkan itu. Meta kalian, ya kan, senyum kalian itu blessing buat kalian gitu ya. Cinta kasih kalian, kamu punya sanliang, kamu punya dana, kamu punya paramita, semuanya itulah blessing. Jadi harus di pola ininya harus di itu ya San ya. Maju lagi, lebih update lagi, ya kan? Oh blessing bukan dari Sebu, itu kan Sebu. Oke Sebu punya apa sih gitu? Sama masih belajar. Mendoakan teman itu juga blessing ya Suhu ya. Yes, ya kan dengan pikiran ya memancar, semoga sehat, semoga bahagia, semoga rukun, ini blessing juga, ya kan? Jadi gitu ya San ya. Ya, kita sebetulnya saat ini masih membuat blessing juga. Kita sebetulnya berbuat baik dengan mendengarkan Dhamma ini sehingga sangat bermanfaat untuk kita sendiri dan semoga yang mendengarkan dan yang makhluk lain atau leluhur kita juga merasakan kebahagiaan ini. Semoga semua makhluk berbahagia. Ya, semoga semuanya sudah terblessing. Semoga sudah terberkati. Semua sudah terberkati. Semoga semuanya bahagia. Oke, sampai jumpa. Saya pamit dulu ya. Terima kasih banyak semua. Terima kasih banyak semua teman-teman. Terima kasih banyak Suhu. Saya pamit ya. Ya, makasih banyak Suhu. Makasih Suhu. Sampai ketemu minggu depan lagi ya. Makasih.